Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Abai 17. Ya, ini gua pakai baju dari brand Sohib Muslim Store. Linknya gua taruh di deskripsi. Oke, di video kali ini gua akan ngomongin politik lagi. Setelah kita belajar tentang spektrum politik, parpol-parpol di Indonesia peserta pemilu 2024, yaitu spektrum dan ideologinya juga ya. Dan di sini gue akan mengumumkan sesuatu yang mungkin beda dari channel gue sebelumnya ya, secara format. Maksudnya formatnya tetap video, cuma biasanya kan gue netral nih dalam mengkomunikasikan ya di channel ini. Tapi kali ini gua berpihak. Jangan dulu di close videonya, dengerin gua dulu apa yang gua maksud dengan berpihak ya. Oke. Jadi, kita kan udah mau masuk tahun-tahun politik ya. 2024 semenjak video ini dibikin itu udah setahun lagi gitu. Pemilu juga udah setahun lagi. Kan pemilu kan direncanakan dilaksanakan 14 Februari 2024 dan sekarang juga udah akhir Februari 2023. Nah, kesempatan gue di sini untuk mengkomunikasikan sesuatu dan ini menurut pandangan gue pribadi ya, subjektif. Tapi gue akan mengkomunikasikannya kepada teman-teman semua dengan bahasa yang mudah dipahami. Dan mudah-mudahan teman-teman juga bisa mengerti apa maksud di dalam konten ini ya. Oke, sebelumnya dalam pemilu kita tahu yang namanya asas Luber Jurdil ya. Langsung, umum, bebas dan rahasia, lalu jujur dan adil. Nah, gue mau ngomongin soal rahasia di sini. Apakah pemerintah melarang kita untuk menyuarakan apa yang kita akan pilih di pemilu-pemilu, misalkan pemilihan capres, pemilihan caleg, atau pemilihan parpol, apakah dilarang oleh pemerintah? Setahu gua tidak. Karena kita kan banyak ngelihat parpol-parpol, anggota-anggota parpol atau elitnya juga mengkampanyekan partainya sendiri kan. Dan juga memang banyak orang-orang yang berpesta politik. Nah, ini pesta politik. Pemilu itu adalah salah satu pesta politik. Selama kita berpesta dengan baik dan benar, mengikuti aturan, tidak menyebabkan kerugian, it's okay, gitu kata negara. Jadi, gua mau ikut pesta politiknya dengan berpihak ke salah satu pihak ya. Dari tadi gue bilang berpihak mulu gitu kan. Tapi, percayalah, gua nggak akan mendoktrin lu pada. Gua nggak akan maksa lu untuk memilih hal yang sama dengan gua, tapi dengerin gua dulu, argumentasi gua cukup kuat. Oke, langsung aja dari parpol ya. Insyaallah di 2024 nanti gua akan memilih parpol. Tada. Ya, insyaallah gua akan milih Partai Keadilan Sejahtera atau PKS. Kenapa gue insya Allah akan milih PKS? Karena yang pertama, gue lebih suka partai yang berbau islami, yang berbau Islam. Nah, ini gue sebutin partai lain ya. Jadi gue di sini nggak mengeksklusifkan PKS, gue akan sebut partai-partai lainnya. Parpol di Indonesia yang mengatasnamakan Islam atau yang berbau-bau Islami kan ada cukup banyak ya, yaitu PKS, PBB, PAN, PKB, Umat. Kalau misalkan ada yang gak kesebut, mohon maaf ya, gak kepikiran. Nah, di antara partai-partai tersebut, gua cenderung ke PKS. Why? PKS tuh udah jalan kurang lebih 20 tahun. Lebih, bukan kurang lagi. 20 tahun lebih. Kalau gak salah, PKS didirikan 98, tahun 98. Terus beberapa tahun kemudian mereka berganti nama menjadi PKS
Awalnya Partai Keadilan menjadi Partai Keadilan Sejahtera. 20 tahun lebih. 20 tahun itu adalah waktu yang cukup lama bagi partai. Makanya PKS ini termasuk partai yang tua kalau di Indonesia ya. Termasuk partai yang besar di Indonesia. Dan sudah pernah masuk kabinet kadernya dan juga masuk ke parlemen. Yang kedua, di antara partai-partai besar, di antara partai-partai yang cukup lama, PKS adalah partai yang paling sedikit koruptornya. Teman-teman bisa searching. Kalau Anda nggak percaya dengan apa yang saya tampilkan ini, Anda boleh searching sendiri di Google. Partai itu ya teman-teman, kita nggak bisa yang namanya mengontrol semua manusia. Mau itu partai kecil, mau itu partai gede, apalagi partai gede gitu ya. Ya, kalau misalkan ada yang nakal, ada yang bandel, mau itu partai Islam kek, mau itu partai nasionalis kek, mau itu partai apaan kek, ya elit-elit politiknya juga susah mengontrol orang-orang yang korupsi itu. Tapi lagi-lagi ya, di antara partai-partai yang cukup tua, di antara partai-partai Islam, PKS lah salah satu partai yang paling sedikit koruptornya. Itu yang kedua ya. Yang ketiga, PKS melalui mulut elit politiknya sendiri bilang bahwa tolak politik uang. Kita tegaskan bahwa Partai Keadilan Sejahtera menolak politik uang. Jadi bukan hanya korupsi, kita juga menolak suap, menyuap. Sebenarnya faktor-faktor ini sudah cukup menguatkan gue untuk memilih PKS. Jadi kalau misalkan ada faktor lainnya seperti kadernya kuat-kuat, maksudnya kuat-kuat tuh bukan hanya fisiknya ya, bukan maksudnya fisiknya doang, tapi kuat dalam artian mereka tuh rela, banyak yang rela, sangat mayoritas yang rela bergabung dengan PKS tanpa iming-iming uang. Mungkin ada, lagi-lagi itu tadi ya. Nggak semuanya orang bisa kita kontrol. Mungkin ada yang masuk PKS yang disuap sama oknum-oknum partai yang bandel. Mungkin ada, mungkin. Tapi tetap mayoritas yang lebih banyak adalah orang-orang yang ikhlas. Insya Allah ikhlas. Karena gini teman-teman, gua waktu itu menghadiri acara penutupan Rakernas PKS di kompleks GBK ya, Gelora Bung Karno, di lapangan Matyanya kalau nggak salah. Ya, di lapangan Matyanya. Selamat pagi. Di situ gua dan teman-teman gua yang lain ya, itu memang dilatih dari hari Sabtu. Acaranya hari Minggu, kita dilatih hari Sabtu. Jadi kita nginep di Bumi Perkemahan, Buperta. Nah, memang ada uang ongkos. Ingat ya, uang ongkos. Jadi ya uangnya itu kira-kira buat ongkos, bukan buat suap. Uang buat suap kan gede ya. Kalau uang ongkos ya secukupnya. Tapi kami di sini sama sekali nggak mikir itunya, nggak mikir uangnya. Kalaupun kita diantar jemput sama transportasi dari PKS-nya langsung, tanpa dikasih duit transportasi, insya Allah kami tetap mau ikut, walaupun kami nggak dapat duit sepersen pun. Dan di acara tersebut, di penutupan Rakernas tersebut, di apel siaga tersebut nih ya, itu orang-orangnya ya, orang-orang yang di barisan itu bukan kader yang semi militernya. Buat kalian yang belum tahu, di setiap partai besar itu ada yang namanya kelompok yang semi militer. Maaf ya kalau salah, tapi gue menganggapnya semi militer. Memang nggak ada lisensi tembak, memang bukan kayak militer Indonesia ya, bukan kayak TNI. Cuma latihannya itu mirip-mirip TNI. Jadi fisiknya, kesiapannya, kesiagaannya itu mirip-mirip TNI. Mirip-mirip ya, nggak sama. Jadi di sini gue akan menyebut mereka itu dengan semi militer di parpol. Jadi bukan PKS doang yang punya di
partai-partai besar lainnya biasanya punya itu. Nah, yang di lapangan tersebut, yang berdiri tersebut, yang orang-orang yang banyak berdiri tersebut, yang 1000-an lebih itu bukan orang yang semi militer, bukan anggota semi militernya PKS. Kalau anggota semi militernya PKS yang memang udah dilatih sedemikian rupa untuk baris berbaris, untuk fisiknya dilatih memang cukup sering, itu bukan mereka yang ada di barisan tersebut. Tapi kami, orang-orang awam dalam latihan fisik, asalkan sehat, itu yang dipilih oleh PKS. Padahal mungkin PKS bisa saja menempatkan mereka, orang-orang yang di lapangan itu adalah orang-orang yang semi-militer tersebut. Bisa aja, lebih gampang dilatihnya. Tapi yang dilatihnya tuh kita, orang-orang yang memang gak ada semi-militernya gitu ya. Yang latihan fisiknya itu gak sesering orang yang semi-militer, yang dipilihnya tuh kita. Jadi kita tuh yang mau panas-panasan, pegel-pegelan, mandi gerimis gitu ya. Itu kita. Nah, gua mau lanjut ke baca pres. Bakal calon presiden yang telah diusung oleh Partai Keadilan Sejahtera. Dan beberapa koalisinya ya, dari Partai Demokrat dan Nasdem. PKS itu sudah mendeklarasikan, insya Allah Pak Anies Baswedan menjadi bakal calon presiden Republik Indonesia tahun 2024. Di sini gue akan ngomongin Pak Anies. Kalau Pak Anies nonton, maaf ya kalau ada yang salah. Di apel siaga tersebut, yang gue dengar sendiri, karena gue hadir pada saat itu, Pak Anies Baswedan bilang bahwa jalan perjuangan ini dalam kerja ke depan kita tidak perlu membuat hoaks. Kita tidak perlu memaki-maki mereka yang menyerang. Kita tidak perlu mengarang-arang dan kita juga tidak perlu berlebih-lebihkan pencapaian. Lihat kalimatnya, ada beberapa hal yang perlu digarisbawahi. Tidak perlu membuat hoaks, tidak perlu memaki-maki mereka yang menyerang, tidak perlu mengarang-arang atau berlebih-lebihan tentang pencapaian. Ada 3 hal yang sangat krusial di sini. Jangan membuat hoaks, jangan nyerang lawan politik, jangan ngarang-ngarang atau jangan berlebih-lebihan dalam pencapaian. Padahal, ini kalau orang lain ya, atau di negara lain ya mungkin, itu hoax, itu memaki-maki lawan politik, itu ngarang-ngarang dan berlebih-lebihan dalam pencapaian, itu bisa saja menjadikan orang tersebut presiden. Coba deh searching. Ada yang kayak gitu di dunia ini ya. Tapi Pak Anies tidak mau hal itu terjadi pada pemilihnya. Jadi pemilih Anies Baswedan itu jangan sampai membuat hoax, jangan sampai nyerang-nyerang lawan politik, dan jangan mengarang-arang atau berlebih-lebihan dalam pencapaian. Itu menurut gue kalimat yang mulia. Jadi, orang-orang yang memilih PKS dan memilih Anies Baswedan, yang insya Allah menjadi capres nanti, yang insya Allah menjadi presiden nanti, itu sudah terlatih untuk tidak menerima uang sogokan, untuk tidak membuat hoax, untuk tidak memaki-maki orang yang menyerang, dan tidak mengarang-arang dan berlebih-lebihan dalam pencapaian. Itu adalah himbauan dari elit-elit parpol dan politisi. Karena sangat susah mencari parpol dan capres yang seperti itu. Sulit bakal calon presiden tuh untuk mengungkapkan hal itu ke publik. Sulit untuk elit-elit politik untuk mengungkapkan hal itu kepada publik. Karena jalan cepatnya itu ya membuat hal itu sebenarnya. Tapi haram. Cara jalan cepat yang haram. Membuat hoax, memaki-maki mereka yang menyerang, dan melebih-lebihkan pencapaian. Dan politik uang. Itu jalan pintas. Jalan tol. Tapi jalan tol menuju neraka. Haram itu. Ilegal itu. Tapi Pak Anies dan PKS, walaupun mereka tahu itu jalan tol, tapi kalau tolnya itu menuju neraka, mereka nggak mau. Lebih baik mencari jalan lain yang halal dan thayyibah.
Jadi itulah kader-kader PKS. Sekali lagi, gua nggak ngomong di sini PKS sempurna, tapi berhubung sekarang PKS adalah partai yang sangat pas buat diri gua akan insya Allah memilih PKS dan insya Allah akan memilih Bapak Anies Rashid Baswedan menjadi bakal calon presiden yang insya Allah akan gue pilih di 2024 nanti, insya Allah. Itu aja video dari gua. Mudah-mudahan ada insight yang bisa kalian dapatkan di video ini. Terserah kalian mau milih parpol apa, terserah kalian mau milih baca pres apa. Tapi kalau gua udah mengungkapkan di sini, gua juga sudah menguraikan argumentasinya juga, udah gua pakai data, udah pakai fakta gitu ya. Jadi gua milih PKS dan milih Pak Anies bukan semata-mata ikut-ikutan, apalagi dapat uang. Enggak, gue nggak dapat uang sogokan. Terima kasih udah nonton. Senyum dulu dong. Terima kasih udah nonton. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.